beberapa SPJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merusak nilai-nilai puasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membahasakan bahwa puasa adalah sebagai perisai. As-sawmu jannatun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Qudus Salam. Dengan penuh kesedihan yang sudah tiba hari kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita saling bermaafan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Mari kita saling memaafkan. Pembacaan atau khatib yang bertindak selaku khatib adalah Ananda Pengki Nobra SPJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر
walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Pagi ini kita berada dalam hari besar, hari yang ditentukan Allah sebagai hari perayaan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Kenikmatan yang tiada terhitung, kita dapat menjalankan ibadah syam di situasi yang serba sulit. Baik itu ibadahnya, ekonomi, maupun kesehatan, karena dampak dari COVID-19. Hal ini adalah hari kita luapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk merampungkan puasa Ramadan dalam situasi yang berat. Bagi kita, keluarga, dan masyarakat, kita bersyukur masih dapat mencicipi nikmatnya ibadah bulan yang mulia ini, yang pahalanya melebihi pahala di luar bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, Rabb semesta alam, yang berkuasa menurunkan wabah, dan Dia berkuasa pula untuk mengangkatkan wabah. Pagi ini, waktu yang paling tepat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pertolongan Allah semata, kita dapat melewati Ramadan dalam masa sulit. Tetapi, hari ini kita harus bergembira, karena kita kembali menjadi seperti bayi, seperti perkataan para ulama masa lalu. Hari ini, suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Seperti bayi yang lahir tanpa membawa dosa. Sebab Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka dia diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan Ramadan kita, dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan kelalaian kita selama beramal di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu pula kepada para sahabatnya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan kita kali ini benar-benar Ramadan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kita melewati bulan Sya'ban pada saat pandemi COVID-19 merebak, sehingga perhatian kita teralihkan dari menyambut bulan suci ini. Pemberitaan, kekhawatiran, isolasi dan lockdown, serta dampak ekonomi membuat mental kita terguncang. Sehingga itu semua membuat kita tidak bisa menyambut bulan turunnya Al-Quran seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Idul Fitri pada hakikatnya memberikan kepada kita bahwa syariat Islam mengajarkan kepada kesucian, keindahan, kebersamaan, dan mengarahkan umatnya memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi. Rukun dalam kebersamaan dan bersama dalam kerukunan. Pesan sosialnya adalah
Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang sebelumnya sempat terlupakan, tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk saling tolong-menolong, ta'awun antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidup kesehariannya hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Sejalan hatinya, sebab kullukum iyallah, kalian semua adalah umat Allah. Dalam kesempatan ini, orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya, sedangkan yang memberi zakat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana lebaran yang penuh kegembiraan ini, perlu kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus saling menanamkan sifat saling bantu-membantu, hidup gotong royong dan saling tolong-menolong. Hilangkanlah sifat egoisme, mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Jangan asal dirinya sudah kenyang, berkecukupan, selamat dan bahagia, lalu tidak mempedulikan nasib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum sempurna iman seseorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia dicintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan dan amal baik yang sudah menjadi kebiasaan umat Islam untuk dilakukan selama bulan Ramadan diharapkan mampu untuk membentuk karakter dan tabiat mereka untuk berbuat hal yang sama setelah Ramadan berlalu. Janganlah menjadikan Ramadan sebagai topeng dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah sebagai wajah asli kita dalam menjalani 11 bulan berikutnya. Apabila selama Ramadan kita selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, mendatangi masjid untuk salat berjamaah, bangun sepertiga malam untuk syahur dan tahajud, bermunajat dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbagai kebaikan lainnya, maka janganlah sampai kebaikan-kebaikan tersebut menjadi wajah indah yang bersifat sesaat. Akan tetapi, jadikanlah ia sebagai perhiasan jiwa yang tetap bertahan dan terlaksana setelah Ramadan meninggalkan kita. Barangkali kita menyadari bahwa fitrah manusia dapat berubah-ubah dalam waktu ke waktu, berubah karena latar belakang pendidikan dan karena faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Fitri yang kita jadikan sebagai stasiun atau agenda terakhir dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan, pada hakikatnya bukanlah saat-saat berakhirnya peluang untuk mendukung kehidupan baru dengan hati yang baru dan semangat yang baru pula. Imam Hasan Al-Basri berkata, setiap hari yang di dalamnya tidak ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari itu adalah hari raya. Dan setiap hari di mana orang-orang mukmin tetap berada dalam ketaatan Rabb-nya serta berzikir dan bersyukur kepadanya, maka bagi dia hari itu adalah hari raya. Inilah hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya, kembali kepada kesucian, meraih kemenangan dengan prestasi takwa, serta mempertahankan kesucian dan kemenangan tersebut di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini kita merayakan kemenangan itu. Bulan Ramadan
telah melahirkan sosok-sosok dan pribadi muslim yang menang dan sukses. Namun, kemenangan seperti apakah yang akan diraih oleh umat Islam melalui ibadah Ramadan? Ada 3 bentuk kemenangan bagi umat Islam yang dapat dicapai dengan kehadiran bulan Ramadan. Kemenangan pertama, yakni kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu bersih dan suci dari berbagai noda dan penyakit, seperti syirik, sombong, hasad dan dengki, dan berbagai penyakit hati lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya telah menang dan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syam ayat 9-10. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu berupaya untuk membentengi diri dari berbagai bentuk penyimpangan dan penodaan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dari takwa. Sesungguhnya yang ingin dicapai melalui ibadah puasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Takwa adalah suatu kondisi iman dan semangat spiritual yang harus terpatri dalam jiwa seseorang, agar secara berkesinambungan ia selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah dalam setiap gerak langkah aktivitas yang dilakukan. Sebagaimana juga akan selalu berusaha menghindari duri-duri di jalan kehidupan. Betapa indahnya perumpamaan yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab ketika beliau ditanya oleh Umar bin Khattab tentang hakikatnya takwa. Ketika itu Ubay balik bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan di saat Anda melewati jalan yang penuh duri?" Umar menjawab, "Saya akan meneguhkan pandangan agar langkah kakiku tidak menginjak duri." Lalu Ubay berkata, "Wahai Amirul Mukminin, itulah takwa." Apabila sifat takwa itu telah tumbuh subur dalam jiwa seseorang, maka ia akan selalu rela dan senang hatinya untuk menerima dan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, apapun konsekuensinya yang akan dihadapinya, meskipun akan mengorbankan sesuatu yang paling dicintai atas nama Allah dan Rasul-Nya. Jika ia berhasil melakukan, maka saat itu ia sedang merayakan puncak kemenangan spiritualnya. Semangat ketakwaan seperti itulah yang diciptakan oleh ibadah puasa. Karena dengan berpuasa, seseorang dituntut untuk selalu dalam suasana jiwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia dituntut untuk menghargai waktu agar bisa meraih sekecil apapun peluang dosa yang bisa mengurangi, merusak nilai-nilai puasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membahasakan bahwa puasa adalah sebagai perisai. As-sawmu jannatun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kemenangan kedua, yakni kemenangan emosional. Ibadah Ramadan akan membimbing umat Islam menuju kemenangan emosional. Emosi adalah sifat perilaku dan kondisi perasaan yang terdapat dalam diri seseorang. Ia bisa berupa rasa ingin marah, rasa takut, atau rasa cinta. Emosi yang menang adalah emosi yang terkendali, yang dalam Islam, yang dalam istilah agama disebut dengan sabar. Jika kita perhatikan teori tentang kecerdasan emosi yang dijelaskan oleh para ahli psikologi, ternyata
konsep kecerdasan emosi ini berbanding sama dengan konsep kesabaran dalam Islam. Sabar dalam Islam bukanlah satu kelemahan, akan tetapi sabar justru merupakan satu kekuatan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa satu orang yang sabar mampu mengalahkan 10 lawan dalam pertempuran, atau setidaknya mereka mampu menghadapi lawan sebanyak 2 kali dari jumlah mereka. Ketika seorang sabar dan dapat menahan amarahnya dalam menghadapi suatu perkara, maka dia bukanlah orang yang lemah, akan tetapi justru dia adalah orang yang kuat, yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Dalam sebuah ungkapan Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam berkelahi, akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan diri saat dia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesabaran merupakan karakter yang sangat mulia, dan ia bisa diraih dengan cara melatih dan membiasakan diri dengan melakukannya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita dilatih untuk mengontrol diri dari pengaruh hawa nafsu. Dengan begitu, ia bisa keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang kuat dan pandai mengendalikan diri dan emosi. Keterkaitan antara puasa dengan membangun kecerdasan emosional dan kesabaran begitu terlihat dalam penjelasan Rasulullah SAW yang mengatakan, apabila seseorang sedang berpuasa lalu ada yang menghina dia atau mengajaknya untuk berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Dengan arti kata, seorang yang berpuasa akan dapat menahan emosinya untuk tidak membalas dendam dan cacian orang lain dengan perbuatan yang sama. Jika seorang sudah mampu untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya, apalagi hal itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri dan kehidupannya, maka itu adalah indikasi dari emosional yang terkendali, sehingga dengannya ia akan selalu menghadapi berbagai persoalan hidup dengan tenang dan percaya diri. Dan itu adalah puncak kemenangan emosional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemenangan ketiga, yakni kemenangan intelektual. Ibadah Ramadan juga akan melahirkan sosok-sosok pribadi muslim yang menang secara intelektual. Kemenangan intelektual ditandai dengan kecerdasannya dalam memahami realita yang selalu dapat memberikan keseimbangan pada diri dan pemikiran. Selama ini banyak orang yang mengukur kecerdasan lewat pencapaian angka dan batas-batas tertentu, sehingga seorang anak dikatakan cerdas apabila nilai rata-rata di sekolahnya 9 sampai 10. Seorang mahasiswa dianggap cerdas apabila ia sudah mampu menguasai banyak teori atau materi perkuliahannya, lalu menghasilkan nilai IPK yang tertinggi. Begitupun seterusnya. Sementara di dalam Islam, kesuksesan dan kecerdasan diukur secara profesional antara kualitas dan kuantitas. Kecerdasan ada pada mereka yang menempatkan ilmu di hati, bukan sekedar di lidah, dan retorika saat berdiskusi, tapi tidak disertai dengan aksi. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang berakal, cerdas secara intelektual adalah orang yang memperbudak dirinya sendiri dan lalu berbuat untuk kepentingan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan demikian, seorang anak dianggap cerdas bukan semata-mata karena ia telah meraih angka 9 atau 10. Akan tetapi, diukur sejauh mana pelajaran-pelajaran itu berpengaruh positif dalam kehidupannya. Seorang dianggap cerdas bukan sekedar sudah mengetahui bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Akan tetapi, dianggap cerdas ketika ia menjadi seorang pedagang yang jujur dan sukses.
Sistem pendidikan seperti inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya, sehingga beliau memutuskan untuk mengirim Mus'ab bin Umar menjadi duta dakwah ke Madinah. Padahal Mus'ab ketika itu bukanlah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kecerdasan intelektual dalam perspektif Islam ditandai dengan pribadi, selalu dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram, selalu dapat mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat, dan selalu mengerti akan hak dan kewajiban. Kecerdasan seperti inilah yang selalu ingin dibina oleh ibadah puasa pada setiap pribadi muslim. Karenanya, puasa menuntut kita untuk selalu hati-hati dalam bertindak agar tidak menodai nilai-nilai puasa yang sedang kita kerjakan. Kalau tidak mampu menjaga batas-batas mana yang boleh dan tidak boleh, maka seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya selain menahan lapar dan haus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah 3 kemenangan besar yang diharapkan dapat diraih secara nyata dalam setiap pribadi muslim melalui pelaksanaan ibadah puasa. Sebagai seorang muslim yang setiap tahun melaksanakan ibadah Ramadan, harus selalu mengintrospeksi dirinya di setiap penghujung hari Ramadan, agar ia tahu apakah hari ini benar-benar mendapatkan kemenangan. Introspeksi ini menjadi penting untuk dilakukan agar Ramadan tidak sebatas rutinitas tahunan, melainkan untuk meraih kemenangan, kesucian, dan kebersamaan. Diharapkan dengan lulusnya kita dalam madrasah Ramadan ini, kita dapat membina diri, keluarga, masyarakat, dan para generasi muda kita untuk tetap memiliki rasa spiritual yang kuat, emosi yang terkendali, dan cerdas dalam menjalani kehidupan sesuai ketentuan dan hukum-hukum syariat. Dengan 3 kemenangan besar ini, diharapkan generasi muda kita, khususnya di desa Simpang Tiga Rawang yang kita cintai ini, dapat terbebas dari aktivitas-aktivitas yang menyimpang dari tuntunan-tuntunan Islam. Tidak ada lagi generasi muda kita yang bergelimang dalam perjudian, minum minuman keras, menyalahgunakan obat-obat terlarang, dan perbuatan buruk lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, dengan jiwa yang suci, bersih, bak seorang bayi yang baru lahir, marilah kita tundukkan hati kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menengadah, mengharapkan karunia dan rahmatnya untuk kita, keluarga kita, para orang tua kita, dan para sahabat-sahabat kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Terkadang ada baiknya kita berduka agar terasa betapa gembira pada saat kita bersuka. Terkadang ada baiknya kita menangis agar terasa betapa manis pada saat kita tertawa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, pagi ini hamba-Mu yang hina ini bersimpuh di hadapan, memohon secercah ampunan karena telah lama hamba-Mu ini meninggalkan orang tua, ayah dan ibu kami,
menghindar dari apa-apa yang diidamkan mereka, yang mengerti akan keadaan dengan lembut penuh pengertian. Kini mereka mulai menua hingga renta tak berdaya. Tubuh yang dulunya kokoh kini rapuh termakan usia. Kulit yang dulunya halus kini telah menjadi kasar sebab mengais nafkah untuk kami anak-anaknya. Sungguh dalam hati ini ingin sekali membalas jasa yang tidak akan pernah tergantikan dengan seisi dunia ini sekalipun. Ayah dan ibu, aku di sini sangat bangga dengan sosokmu. Aku rindu hangatnya pelukanmu. Karena semua itu penuntun jalanku menyusuri surgamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Qudus Salam. Dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang mendalam, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil dulu. Ketika kami masih remaja, sering kami menolak apabila disuruh. Ketika kami telah berumah tangga, jarang kami menjenguk mereka. Bagi mereka yang telah meninggalkan kami, para penghuni barzakh, muslimin dan muslimat, salam atas kalian semua, dan insya Allah kami semua akan menyusul kalian. Ya Allah, Ya Rahim, jagalah kami dan keluarga kami dari azab-Mu di dunia ini, dan hindarkanlah kami dari api neraka-Mu. Impian ada di tengah peluh kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jemaah sholat Id yang berbahagia, demikianlah tadi penyampaian khutbah oleh Ananda Fengki Nofral SPD.